Halo teman-teman edutania. Wah, sekarang hanya ada Kak Dias, Kak Febri sedang ada kesibukan yang lain. Nah, berhubung Kak Dias sendiri, maka Kak Dias akan bercerita tentang legenda ular yang sangat besar, yaitu ular naga. Legenda ini diambil dari Kalimantan Selatan. Nah, apakah ada adik-adik yang berada dari Kalimantan Selatan? Nah, ini cocok sekali dongengnya. Kakak akan bercerita. Pada zaman dahulu, tersebutlah seorang laki-laki. Namanya itu Nusa. Ia tinggal di sebuah rumah bersama istri dan adik lelakinya. Setiap hari, Nusa menggarap sawahnya dengan rajin dan mencari ikan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Begitulah Nusa menghidupi keluarganya. Suatu ketika terjadi musim kemarau yang sangat panjang, mengakibatkan sungai dan mata air di sekitar rumah Nusa kering kerontang. Tanaman-tanaman mati, layu. Desa Nusa pun kesulitan ketika menghadapi musim kemarau ini. Tidak ada sawah yang tumbuh padinya. Tidak ada pula ikan yang berlari-lari atau berenang di sungai. Nusa pun mengajak istrinya dan adiknya pindah ke daerah lain yang masih memiliki sumber air. Mereka bertiga kemudian berangkat menaiki sebuah perahu kecil. Mereka menuju hilir sungai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mereka mendayung perahu kecil itu. Nama sungai itu adalah Sungai Rungan. Perjalanan tersebut cukup jauh dan memakan waktu berhari-hari. Perbekalan mereka hampir habis. Aduh, lapar pun melanda. Mereka kehabisan makanan. Nusa kemudian menepikan perahunya di Sungai Rungan. Kemudian ia mengajak adiknya untuk masuk ke dalam hutan mencari sumber makanan. Sedangkan istri Nusa menunggu di tepian sungai, menunggu perahu itu agar tidak hanyut di bawah arus sungai tersebut. Di tengah hutan, Nusa dan adiknya menemukan sebutir telur yang cukup besar, mirip telur angsa. Siapa yang pernah melihat telur angsa? Ayo, tunjuk tangan. Tapi ini lebih besar, teman-teman. Bagi mereka, ini adalah pengalaman pertama kali melihat telur tersebut. Nusa kemudian membawa telur itu kembali ke tepian sungai dan kemudian merebus telur itu. Istri dan adik Nusa menyarankan agar jangan dimakan telur ini. Nusa pun marah. Kenapa tidak boleh dimakan? Saya sudah lapar. Istri Nusa pun berkata, suamiku, jangan dimakan. Kita tidak tahu ini telur dari hewan apa. Namun Nusa karena saking laparnya tetap memakan telur besar itu. Di tengah malam, Nusa terbangun dari tidurnya. Ia merasakan tubuhnya gatal.
dan muncul bintik-bintik merah di seluruh kulitnya. Nusa menggaruk-garuk tubuhnya, namun tidak juga ada gatal yang dirasakannya. Segera dibangunkannya istri dan adik untuk membantunya. Tetapi rasa gatal itu juga tidak diketemukan oleh istri dan adiknya. Adik Nusa yang kebingungan kemudian berlari menuju desa terdekat mencari bantuan. Mereka bingung dengan gatal yang dirasakan oleh Nusa. Keesokan paginya, tubuh Nusa mengalami perubahan yang sangat mengejutkan. Bintik-bintik berwarna merah di sekujur tubuh Nusa berubah menjadi sisik-sisik seperti ular. Tubuh Nusa dari bagian perut hingga kaki telah memanjang, membentuk naga. Hanya bagian wajah dan dadanya saja yang masih menyerupai manusia. Dalam keadaan seperti itu, Nusa pun berujar pada istrinya, "Aku rasa semua yang terjadi pada diriku ini bermula dari telur yang kumakan. Ternyata telur itu adalah telur naga. Sungguh aku menyesal karena tidak mendengarkan nasihatmu. Namun bagaimanapun juga, penyesalanku sudah tidak lagi berguna, istriku. Tuhan telah menakdirkan aku menjadi seekor naga. Aku harus menerima takdirku ini." Istri Nusa hanya bisa bersedih hati mendapati kejadian yang menimpa suaminya. Sementara warga yang dimintai tolong oleh adiknya Nusa berdatangan. Mereka terheran-heran mendapati wujud Nusa tanpa bisa melakukan suatu tindakan apapun untuk menolong Nusa yang telah berubah menjadi naga. Nusa lantas meminta agar tubuhnya yang telah berubah menjadi naga dengan panjang 3 kali pohon kelapa itu digulingkan ke sungai. Ia tidak tahan dengan panasnya matahari. Naga jelma Nusa itu kemudian berenang menuju muara sungai, meninggalkan istri dan adiknya. Naga itu kemudian terus berenang sampai ke sebuah teluk. Ia pun memangsa ikan-ikan yang ada di teluk itu. Ikan-ikan itu kemudian menjadi cemas dengan keberadaan si naga alias si Nusa. Kemudian ikan saluang menghampiri Nusa. "Tuan naga, naga di laut itu ingin mengadu kesaktian Tuan untuk membuktikan siapa naga terkuat." Nusa sangat geram mendengar itu. Wah, seberapa besar naga di laut itu? Sesungguhnya naga itu tidak sebesar Tuan naga, jawab ikan saluang. Namun keberaniannya sangat luar biasa. Ia sangat terusik dengan kehadiran Tuan naga. Kemudian Nusa pun marah. Kemudian dia segera berenang menuju laut. Dia mendatangi ikan saluang dan menyatakan ingin menyerang naga di laut. Lalu Nusa, si naga itu tidak pernah tidur. Dia takut ketika tidur nanti akan diserang oleh naga dari laut. Ternyata ini merupakan strategi ikan saluang dan teman-temannya. Suatu saat Nusa tertidur. Ikan saluang mendekati ekor Nusa. Kemudian dia berkata, "Bangun, bangun Tuan naga, musuhmu telah datang, musuhmu dari laut telah datang." Nusa kemudian terperanjat mendengar teriak ikan saluang. Dengan cepat ia memutar kepalanya.
Gerakan itu membuat air yang dari sungai bergejolak. Dia menyangka gejolak air itu dikarenakan datangnya musuh dari laut. Padahal itu gara-gara dia sendiri. Kemudian dia menggigit ekor naga itu. Dengan penuh semangat dia menggigit. Dan ternyata yang digigit adalah ekornya sendiri. Nusa pun menjadi kesakitan ketika ekornya putus. Ikan Sawang segera memanggil teman-teman untuk menggigiti luka pada tubuh Nusa. Kemudian Nusa pun semakin lemah karena digigit oleh ikan-ikan itu. Sehingga pada akhirnya Nusa pun hanya menyisakan tulang belulang saja. Tulang belulang itu akhirnya tertimbun di tanah dan di lumpur. Hingga beberapa saat kemudian tumbuhlah pohon dan bunga-bunga di atas lumpur dan tanah itu. Akhirnya warga pun memberi nama daerah itu dengan Pulau Naga. Demikianlah cerita dari kakak tentang legenda naga di Kalimantan Selatan. Pesan dari dongeng ini adalah kita sebaiknya selalu mendengarkan nasihat orang lain, saudara, orang tua, ataupun teman-teman kita. Sehingga janganlah berkeras kepala atau sombong. Kakak harap teman-teman tidak sombong seperti itu. Demikianlah dongeng kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung Edutannya untuk memberikan komen, like, dan subscribe, serta membagikan dongeng ini. Karena dukungan teman-teman adalah semangat untuk Kak Dias dan Kak Febri. Kak Dias pamit. Sampai jumpa dengan dongeng-dongeng keren lainnya. Dadah.